Xiaomi Redmi 4A, HP yang dirilis di tahun 2016 yang lalu dan sekarang udah bertahun-tahun kemudian, harganya udah mulai murah di bawah 300 ribuan aja. Itu pun dapat varian 2 per 32 GB. Seperti biasa, itu pun tergantung kondisi HP-nya. Nah, kira-kira HP Xiaomi Redmi 4A ini masih layakkah untuk dibeli atau dipakai di awal tahun 2025 ini? Langsung aja ke reviewnya. Hai guys, jumpa lagi ke channelnya Imposter Gadget. Nah, di video kali ini saya akan nge-review si Xiaomi Redmi 4A di tahun 2025 ini dengan varian 2 per 32 GB untuk varian memorinya. Seperti biasa, bahas dulu harga dan speknya. Jadi, waktu saya beli HP ini di marketplace Facebook dengan harga awalnya itu 200 ribuan aja. Terus pas penjualnya itu kasih tahu untuk minusnya HP ini itu katanya cuman nggak bisa disentuh sama tombol powernya agak susah dipencet, yaitu jadinya netnya 70 ribuan aja. Itu pun hasil negonya parah. Terus langsung aja ganti LCD-nya sama tombol powernya di toko orange, totalnya itu 89 ribuan aja. Itu pun dapat gratis ongkir, sama pemasangannya di tukang servis terdekat ya 66.000. Jadi total keseluruhannya itu udah termasuk dipasang di tukang servis HP terdekatnya 224 ribuan aja. Nah, misalnya bisa masang ya kayak pasang LCD sama tombol powernya aja itu totalnya cuman 154 ribuan aja. Ya hitung-hitung nggak rugi-rugi amat lah. Dan untuk minusnya lagi itu tombol bootingnya itu lama banget, ya sekitaran 15 menitan, sama speakernya itu agak sedikit cempreng. Ya kurang lebih minusnya kayak inilah untuk HP ini. Oke, untuk untuk speknya HP Redmi 4 ini dapat spek Snapdragon 425 dengan fabrikasi 28 nanometer, layarnya 5 inch, IPS LCD, Androidnya itu masih 6.0.1 Marshmallow, MIUI-nya di HP ini 8,5. Terus kamera depannya itu 5 megapiksel f2,2, kamera belakang 13 megapiksel f2,2 juga, resolusi videonya 1080p 30 fps, sama ini baterainya itu sudah double power. Itu pun ya di tulisannya itu 5800 mAh ya untuk kapasitas baterainya. Dari segi desainnya HP ini
terlihat elegan dan minimalis. Bodinya itu tidak terlalu tipis tapi masih nyaman untuk digenggam. Untuk ponsel ini hadir dengan ukuran yang layar 5 inch ini terbilang cukup kecil, sehingga mungkin akan kurang memuaskan ketika digunakan untuk menonton. Sementara itu, rasio layarnya masih menggunakan rasio 16:9, yang rasionya layarnya itu masih menggunakan oleh ponsel yang dirilis tahun 2016 yang lalu. Skin to body rasionya sendiri mencapai 69%, dikarenakan ponsel ini masih memiliki bezel yang tebal di sekelilingnya. Untuk titik keyboardnya ini masih terbilang lancar-lancar aja, akan tetapi untuk keseluruhannya sih yang saya rasakan di Redmi 4A ini dengan Android Marshmallow untuk ngejalanin aplikasi ringan seperti YouTube, streaming film, dan beberapa aplikasi lainnya masih terbilang cukup lancar. Terus untuk download beberapa aplikasinya itu cepat penuh seperti TikTok, Facebook, dan e-commerce lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk kualitas speakernya Redmi 4A ini itu cukup cempreng, yang saya bilang tadi. Udah itu suaranya itu agak pelan. Jadi untuk tes speakernya sendiri seperti biasa saya recommended pakai headset biar ngedengerin lebih detail. Oke, untuk hasil kamera depannya standar-standar aja, akan tetapi hasilnya cukup lumayan bagus untuk kamera selfie-nya. Dan untuk hasil kameranya masih terbilang cukup jernih dan tajam kalau kondisi terang, sedangkan di kondisi gelap atau di pencahayaan lampu nggak terlalu buram atau tidak terlalu jelas. Sama bagaimana dengan kualitas videonya? Ya, menurut saya sih biasa aja dengan kualitas videonya yang nggak buram-buram banget, tetapi perlu diingat merekam video dengan resolusi tinggi akan membuat ponsel ini bekerja lebih keras dan baterainya lebih cepat habis. Terus, apakah Xiaomi Redmi 4A masih cocok untuk memainkan game-game berat? Ya, menurut saya sih ya tidak cocok, karena game berat seperti Free Fire Max aja udah memorinya cukup banyak, bahkan hampir penuh memorinya. Belum lagi pas memainkan game beberapa menit aja kadang-kadang langsung close. Untuk kapasitas baterainya sendiri menurut saya tidak
terlalu boros atau masih aman-aman aja. Akan tetapi untuk pengecasan di HP ini dari 15% sampai 100% butuh waktu sekitaran 1 jam pas. Ya menurut saya sih biasa-biasa aja. Bisa dibilang cepat enggak, dibilang lama juga enggak. Ya sedang-sedang aja untuk pengecasan HP sampai 100%. Jadi untuk kesimpulannya, apakah Redmi 4A masih layakkah untuk dibeli atau dipakai di tahun 2025 ini? Ya menurutku sih masih layak, akan tetapi cuma sekedar HP cadangan atau HP backupan aja, sama untuk pemakaian ringan, contoh kayak YouTube, TikTok Live, sama ngejalanin aplikasi-aplikasi lainnya, atau cuma sekedar dengerin musik sama radio juga bisa tuh. Kalau buat main game ya wajar, tidak bisa gitu, mau ringan ataupun berat-berat, karena memorinya udah kemakan banyak. Oke, sampai sini dulu untuk review si Xiaomi Redmi 4A di tahun 2025 ini. Bagi yang suka video review HP dan tablet second murah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelnya Imposter Gadget. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.